Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmira Lunggita Suprapto, absen 10 dari kelas 10 IPS 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dimulai sejak 3100 sampai 27 sebelum Masehi yang terletak di lembah Sungai Nil Afrika. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia dengan 6.400 km. Dengan sungai itulah mulai kehidupan di peradaban Mesir kuno. Herodotus, seorang sejarawan, mengatakan bahwa Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil karena saat banjir pun meluap, Mesir terungkapnya karena batu tulis Rosetta oleh pasukan Napoleon. Dan juga berbatasan dengan utara Laut Tengah, timur Laut Merah, selatan Sudan, dan barat Libya. Raja atau Fir'aun yang paling terkenal adalah Ramses II. Dia memimpin selama 66 tahun dan dianggap sebagai puncak dari kekuasaan dan kejayaan Mesir. Dia hidup pada 1303 sampai 1213 sebelum Masehi. Dia juga disebut sebagai tokoh paling berpengaruh dan paling penting dalam sejarah karena pada tahun pertama pemerintahannya, dia berhasil melawan bajak laut dan melakukan proyek pembangunan besar-besaran. Dalam kehidupan sosial politik, Firaun merupakan raja atau pemegang hukum tertinggi dan kekuasaan tertinggi. Firaun ini sebenarnya ada banyak loh, bahkan ada lebih dari 100. Nah, kalau kasta keduanya yaitu wazir, tangan kanan Firaun yang siap membantu Firaun kapan saja. Selanjutnya ada bangsawan, yaitu golongan yang berkuasa di kota-kota Mesir. Dan yang terakhir, imam bertanggung jawab membuat para dewa senang. Namun, keberadaan tentang perkembangan sistem pemerintahan Mesir kuno belum sepenuhnya terungkap. Tapi, satu hal yang pasti diyakini, yaitu Mesir kuno memerintah secara mutlak atau absolut. Secara umum, zaman perkembangan Mesir kuno dibagi menjadi 3, yaitu zaman kerajaan Mesir kuno tua, yaitu yang menggunakan piramid, zaman kerajaan Mesir tengah, yaitu yang menggunakan patriarki, atau sistem satu raja satu kolom, dan yang terakhir, zaman kerajaan Mesir baru. Mesir kuno menganut kepercayaan politeisme, yaitu yang menyembah banyak dewa. Seperti Dewa Amon-Ra, yaitu dewa yang paling dipuja, dewa matahari, Dewa Osiris, dewa kematian, Dewa Tot, dewa ilmu pengetahuan yang memiliki lapis yang menggambarkan sapi, dan yang terakhir Dewa Anubis, yaitu berpostur manusia dan berkepala anjing, dewa kematian. Mereka juga percaya akan reinkarnasi, yaitu kehidupan baru setelah kematian. Hasil peradaban Mesir kuno itu banyak banget loh, karena mereka dekat dengan Sungai Nil, jadi mereka bisa memanfaatkannya dengan baik, dan warga-warga mereka sangat pintar. Yang pertama, kemampuan bertani dengan irigasi yang baik, teknik pembuatan roti oleh perempuan Mesir kuno, Sphinx, patung berbadan singa dan berwajah manusia untuk menjaga piramida yang berisi mumi-mumi dari raja peradaban Mesir. Eyeliner, yaitu make up yang banyak digunakan oleh perempuan zaman sekarang. Dulu di peradaban Mesir, eyeliner digunakan sebagai perlindungan, yaitu kepercayaan dari Dewa Horus, dewa perlindungan. Yang terakhir, alat peramal untuk melihat penampakan di langit, yang digunakan untuk melihat musim panen dan musim hujan. Sekarang, mari kita lihat peninggalan Mesir kuno yang paling terkenal, yaitu piramida. Satu piramida berisikan satu raja. Nah, dari awal masuk hingga keluar dari piramida, kalian akan melihat kisah cerita dari sang raja. Dan besar kecil piramidanya pun ditentukan oleh masa kejayaannya pada kala itu. Di dalam piramida terdapat mumi. Dan mumifikasi ini tidak mudah loh, karena yang pertama, kalian harus mengeluarkan organ-organ halus. Yang kedua, dioleskan balsam. Dan yang ketiga, diperban serapat mungkin agar mikroba tidak masuk dengan mudah. Saat dikeluarkan pun, mumi harus dipakaikan topeng terlebih dahulu. Orang Mesir percaya bahwa roh akan tetap berada di dalam mumi tersebut apabila tidak rusak dan awet. Selanjutnya adalah tugu pemujaan Dewa Matahari yang disebut obelis. Obelis ini ramping dan tinggi, yang puncaknya dimahkotai berbentuk piramida. Dan peninggalan terakhir yang akan saya bahas hari ini adalah hieroglif, yaitu aksara Mesir kuno di kala itu.
bisa kita ambil dan implementasikan dalam hidup kita dari peradaban Mesir kuno adalah kerjasamanya. Karena sudah dipastikan mereka bekerja keras dan bekerjasama untuk membangun piramida tersebut. Maka dari itu, kita harus membantu orang lain dan bekerja sama dengan sungguh-sungguh agar bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Sekian penjelasan saya tentang peradaban Mesir kuno. Semoga bisa dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.